Halo, kami dari kelompok 4. Saya bernama Igustiade Dina Pramesti akan membawakan materi yang berjudul Identitas Nasional. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian apa itu identitas nasional. Identitas merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, agama, budaya, bahasa, atau cita-cita. Dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Winda Larasati, yaitu tentang fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional itu apa aja sih? Yuk disimak. Identitas nasional tidak hanya untuk membedakan antara suatu negara dengan negara lainnya, tapi juga untuk mempertahankan identitas suatu bangsa. Ada juga fungsi identitas nasional seperti 1. Alat pemersatu bangsa, yaitu sebagaimana diketahui, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Maka, identitas nasional itu hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut untuk menjadi satu. Yang kedua, sebagai pembeda dari negara lain. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya identitas nasional itu merupakan ciri khas yang membanggakan suatu negara, maka dari itu Indonesia akan menjadi unik jika adanya identitas nasional. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara mewujudkan cita-citanya. Yang keempat, sebagai perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan yang mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara kita menyaring pengaruh globalisasi adalah menjadikan identitas nasional sebagai sebuah rujukan bagi negara kita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi berikutnya saya akan lanjutkan. Saya sendiri Adi Rizky Ramadhani Prastio. Untuk materi berikutnya adalah faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme adalah pada dasarnya kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Dan yang kedua agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas sesuatu komunitas. Sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan diperhatikan secara individu maupun kolektif. 3. Pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang mensatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah 1. Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Dan di India ada Mahatma Gandhi yang menyampaikan perdamaian dan penghentian kolonialisme. Ada pula Martin Luther King yang mencetuskan penghentian diskriminasi ras. Dan yang terakhir, yang keempat, sejarah bangsa. Apa yang dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Dan untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bentuk identitas nasional bangsa Indonesia yang akan dipaparkan oleh saya, Muhammad Fajar Briananda. Yang pertama, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sekian
materi tentang identitas nasional yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.